kebanyakan orang-orang Indonesia kerja di Jepang pulang ke Indonesia itu pada kena mental di situ. Perlakuan orang Jepang ke kita itu banyak tuh yang apa? Semisal kerja sama orang Jepang ya. Ya kalau misal salah, saya ngakuin salah. Saya minta maaf gitu banget dong, berani ini ya. Tapi kalau saya nggak salah, aku nggak salah, tapi dia salah-salahin, ya berontak lah. Pembelaan diri. Belaan sendiri, lawan, gitu. Pernah sih saya itu langsung dibom 200 juta. Anjir. Nah makanya di situ langsung drop, orang tua itu langsung udahlah mengundurkan diri dari situ. Aku di rumah itu udah nggak bisa apa-apa, udah diem aja. Gimana ya, kalau misal mau berangkat ke Jepang, pastikan LPK Anda itu bisa memberangkatkan ke Jepang. Kasih kepastian. Saya nggak memastikan nggak menunjukkan LPK mana-mana pun. Yang pastinya kalian sendiri harus yang menentukan. Gitu. Contoh. Ini kami podcast. Oke, Rasai Masif, balik lagi bersama gua Kemod dan masih di Ini Kami Podcast. Dan biasa di setiap minggunya kita ngobrol tentang pengalaman dan sharing tentang cerita yang menarik dan mudah-mudahan mengedukasi semua orang. Dan kali ini gue lagi di Chiba nih dan mau ngobrol dengan Mas Martel. Apa panggilnya Mas Martel? Ya, Martel. Martel. Kenapa panggil Martel? Apa ya, dulu itu ceritanya karena itu Martel nama minuman kan ya? Oh, Martil. Martil. Martil itu. Karena dulu kawan-kawan itu pada minum, mau minum apa? Martil. Kata gitu. Martil. Nah, dari situlah. Apa tel? Gitu. Oh, Martil. Gitu. Tapi enak-enak banget cara pemanggilannya jadi lebih kayak cepet akrab. Cepet akrab gitu. Iya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita ngobrol tentang gimana mungkin semua orang punya pengalaman tentang bisa ke Jepang nih kan. Karena kita servernya lagi di Jepang nih. Mungkin ngobrolnya ke sana. Proses ke Jepang kan semua orang punya pengalaman beda-beda ya. Ada yang manis, ada yang mungkin pahit juga dan ada yang gampang, ada yang susah lah istilahnya. Ya, tapi masalah prosesnya kebanyakan pahit deh. Iya, proses pahit lah. Cuman mungkin hasilnya yang namanya enak. Iya, siap. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi sama Mas Martin ini kita akan share atau pengalaman yang mungkin mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua orang tentang proses Mas Martin bisa ke Jepang gitu ya. Oke, kita mulainya dari mana nih? Mungkin dari dasarnya kok tahu dari mana ini bisa ke Jepang? Oh, dari awalnya. Merintis dari nol sampai berangkat gitu lah. Awal mulanya nih. Awalnya sih ya dulu itu sempat setelah lulus SMA itu saya tuh sempat tes di tentara juga itu kan nggak lolos. Itu dengan tes lulus SMA tahun berapa tuh? 2016. Oh, 2016. 2016 lulus SMA. Habis itu daftar tentara, nggak lolos karena biaya. Habis itu ya udahlah. Emang biaya berapa sih? Kalau di daftar tentara? Full sekitar 100 juta. Dulu sih langsung dibom 200 juta. Anjir. Nah makanya di situ langsung drop, orang tua itu langsung udahlah mengundurkan diri dari situ. Aku di rumah itu udah nggak bisa apa-apa, udah diem aja. Gimana mau ibaratnya pengen jadi orang yang pengen maju lah ibaratnya gitu kan, kok kayak gini amat gitu. Ya udah, habis dari situ saya dulunya itu udah mau drop, mau bayaran itu kan sempet mau jual ladang. Gitu kan, ada yang ditumbal lah korbanin dari situ. Nah kalau semisal jual ladang posisinya dalam jangka waktu 2 minggu itu yang jelas lakunya pasti turun drastis gitu ya. Bisa nggak bisa ya
udahlah rugi juga ya. rugi daripada itu, ya udahlah mikir. Udah 3 bulan kemudian udah orang tua aku bilangin ini ladang dijual, aku berangkat ke Jepang apa Korea gitu kan. Ya udahlah, yang enak gimana? Info ke Korea katanya cuma IM, nggak ada yang swasta. Ya udahlah ke Jepang. Jadi IM LPK negeri lah ya. Gitu. Nah, juga kan di posisi di situ zaman dulu kan belum tahu apa-apa aku. Nah, di Korea katanya sulit berangkatnya itu kan. Nah, ya udahlah, pindah haluan ke Jepang aku. Nah, posisinya itu aku nggak tahu apa-apa. Saya itu harus berangkat ke Jepang itu lewat mana? Gitu. Jadi itu pas waktu tahu ke Jepang tuh ada info dari mana? Nah, itu kakek kan dari kawannya itu kan. Nah, dari situ dikenalin sama kawannya lagi gitu. Posisinya di IM. Nah, posisi di IM udah latihan bahasa, terus pokoknya ada fisik, ada matematika. Itu kan matematika dasar lah ibaratnya gitu. Itu masih ada mental aku di fisik. Oh, pas tes psikotes psikotes itu di situ. Terus setelah tahu itunya pertama kali mungkin LPK-nya nih kemana yang yang penyaluran tenaga kerjanya itu nama LPK-nya apa sih? Apa yang pertama kali didatengin? Namanya LPK pertama kali itu namanya Bina Persada. Itu sekarang kayaknya ya ada muridnya mungkin sedikit sih. Itu di M itu di Lampung. Saya orang Lampung. Jadi asli Lampung nih. Ya. Yuk, asli Lampung, tinggalnya di Lampung tapi saya orang Jawa. Jadi pas di Lampung sempat masuk itu LPK nggak? Di Lampung itu LPK itu tadi Bina Persada kan. Terus habis dari situ kan tes IM udah mental, udah down dulu kan, berhenti dulu 1 bulan. Terus kawan nawarin, ayo ikut aku yuk, ini selanjutnya kita mau ke Karawang nih, ke LPK gini butuh biaya lagi kan. Aduh, gimana emang yang di IM itu yang gagal sempat keluar biaya juga? Sempat keluar biaya, soalnya di situ saya kan belajar bahasa, terus tempat tinggal, makan juga di situ kan dipotong juga itu. Terus di situ di IM juga harus ada pengalaman, saya juga harus ke cari pengalaman kerja gitulah. Gitu. Jadi nyampe keluar berapa duit tuh pas di IM itu dulu itu sampai 25 jutaan. Itu. Gede juga ya. Berapa bulan itu pas dia? 2 bulan. 2 bulan, tapi nggak ada kepastian dan makanya itu saya langsung pindah haluan ke Karawang. Karawang. Pindah. Ini harapan kedua nih LPK di Karawang. Ya kebetulan juga posisi di Karawang itu kan masih baru, saya angkatan ke-4 apa ke-5 itu. Di situ. Nah, di situ keluar biaya. Posisi di situ kan. Itu biaya pendaftaran atau gimana? Ya pendaftaran, terus medical check up, buat belajar bahasa juga itu, kursusnya juga di situ. Habis itu pindah lagi. Nah, itu karena apa itu? Nggak gagal di situ yang di Karawang? Kalau di Karawang nggak gagal. Posisinya saya itu di LPK sana itu kan 1 bulan cuman. Posisinya karena 1 bulan di situ, karena LPK-nya masih baru belum bisa. Jadi hanya menyediakan kursus doang, pembelajaran doang, dasar bahasa doang. Iya, siap kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya? Selanjutnya saya pindah ke Jogja. Jogja 1 hari, cuman tes doang. Nah, di tes di situ saya kalah pengalaman. Tes dalam artian interview atau hanya tes dari pihak LPK-nya aja? Waktu interview.
Interview sama user Jepangnya langsung gitu. Interview. Kalau pengalaman di situ kan user Jepangnya juga itu minta kalau semisal itu saya harus ada pengalaman kerja maksimal minimal itu 3 bulan gitu. Nah, saya belum ada di situ. Ya, cuman apa ya, lulus SMA cuman ya kayak gitulah. Ya kerja ngerjain tempat sendiri aja gitu. Jadi nggak terpilih lah ya di situ. Oke, udah jadi 3 LPK yang habis itu sehari di Jogja pindah Solo. Sama LPK-nya itu Baskoro. Nah, sekarang Baskoro Utomo namanya. Saya berangkat dari situ. Nah, dari situ kan dulunya itu Baskoro itu saya di sana itu udah sekitaran 3 bulan karena aslinya dulu Baskoro sama Utomo itu beda. Ya emang satu cabang, ya satu perusahaan tapi beda itu. Posisinya juga beda gitu kan. Nah, saya di Utomo, saya ini ada wawancara nih, mau ikut nggak? Ya udahlah, gas. Berangkat. Langsung ke Utomo ini dapat di job. Situ. Jadi yang keempat ini berhasil pas interview. Iya. Langsung berhasil. Tinggal ngolah bahasa gitu kan. Pengeluaran. Yang penting mah duit, bos. Jadi total nih udah ke 4 LPK ini udah habis berapa duit nih? Ya, nyampe sebelum lolos ke di mana Baskoro itu ya? Kayak tadi di IM udah gagal tapi udah keluar duit banyak juga di Karawang juga kan. Walaupun hanya menyediakan fasilitas belajar saja mungkin di situ, terus di Jogja juga walaupun interview mungkin udah keluar berapa banyak duit tuh. Ini keluar duitnya sebatas situ doang apa sampai berangkat Jepang nih? Sampai berangkat ke Jepang. Sampai berangkat ke Jepang. Totalnya semua itu aku habis 100 juta. Karena aku di situ kan sebelumnya kan belum tahu apa-apa di situ. Karena itu udah orang ibaratnya yang mau nyalurin itu ini keluar duit segini ya udah keluarin. Ini keluar duit segini keluarin. Gitu. Jadinya ya mau gimana lagi daripada nggak berangkat kan mikirnya gitu. Kalau kita bayangannya sebelum berangkat Jepang itu takutnya kita nggak berangkat gitu kan. Ya ya mau nggak mau lah ibaratnya gitu. Kita punya harapan berangkat ke Jepang dan apa yang dikatakan mereka itu ya kita hanya bisa nurutin gitu. Walaupun kita nggak tahu itu ke depannya kepastiannya berangkat atau enggak gitu. Nah, emang sih setiap LPK beda-beda ya. Setiap istilahnya prosesnya, prosedurnya mungkin ada yang benar-benar berangkatin ke Jepang. Mungkin ada juga yang belum gitu. Yang emang hanya sekedar ngambil uang anak-anak aja gitu ya. Tapi ada nggak sih teman atau pernah ngalamin juga nggak kayak gitu? Mungkin kayak LPK-nya itu abal-abal lah hanya morotin uangnya doang gitu Pak, tapi nggak ada kepastian berangkat ke Jepang gitu. Ya kalau masalah kayak gitu sih pasti ada sih. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi kalau masalah yang kalau kawan-kawan semua pengen berangkat ke Jepang itu pastikan LPK itu pendidikan itu bisa ngeberangketin kita ke Jepang. Pastikan di situ. Itu penting banget ya. Penting banget di situ. Daripada kita udah keluar duit banyak, ketipu kan. Nah, sayang sekali itu. Apalagi kan kayak sekarang di Indonesia banyak orang tahu tentang Jepang gitu ya. Dan Jepang itu kayak gimana kerjaannya juga, mungkin penghasilannya juga lumayan dan mungkin banyak orang-orang yang cari tahu tentang ke Jepang kan gimana prosesnya. Jadi kalau salah LPK habis juga duitnya. Iya, makanya itu di situ kan kita udah mengharapkan hal yang lebih. Nah, dari situ kita ketipu juga kan ibaratnya kan. Nah, di situ udah kehabisan duit, ujung-ujungnya mengundurkan diri itu kan kasihan. Iya.
Tapi kalau misalkan mengundurkan di setelah masuk LPK, misalkan terus mengundurkan diri gara-gara prosesnya lama atau ini kena denda nggak? Wah, kalau masalah itu sih belum pernah ngalamin sih ya. Kalau Tapi itu, ya mungkin ada, tapi sayang juga kalau ngundurin diri kan udah banyak iya keluar sih, duit gitu. bener sih. Ibaratnya kita mau ngundurin diri juga itu, kayak ibaratnya mikir, wah udah lama-lama belajar bahasa juga udah cukup tahu kan, tentang Jepang juga udah cukup tahu gitu. Kalau mengundurkan diri itu ya apa ya, bimbio Iya, gitu, iya apa sayang lah ya. sayang Oh, sekali gitu. Terus ini udah masuk ke apa lanjut ke pembicaraan tadi yang di Baskoro nih. Loh, Jadi itu prosesnya gimana yang Baskoro, yang interview dulu baru masuk karantina buat terus belajar atau gimana? kalau di sana itu kan apa ya? Seingatnya, seingatnya udah lama salahnya. Iya. Itu pertama itu aku tesnya itu fisik. Nah, apa namanya? Tes psikotes, Push up lah. push up. Terus matematika dasar, kali bagi tambah kurang gitu lah. Ibaratnya udah apa namanya bener 70% gitu udah masuk gitu kan. Terus itu prosesnya berapa lama itu? Setiap minggu apa sekali sehari itu langsung fisik tes apa? Ya sehari itu gitu. Habis itu kita psikotes, kita dicek badannya ada apa namanya antingnya enggak, ada tatonya enggak gitu kan. Ada ibaratnya kotor nggak nih? Kotor nggak nih? Ibaratnya orang Jepang juga itu kan nyarinya ini bocah ini layak nggak buat dimasukin Jepang gitu. Setidaknya kan kalau misalkan dilihat dari casingnya nih ada tato, mungkin backgroundnya atau belakangnya pernah apa nakal mungkin atau mungkin kan, gitu ya. Gitu. Iya mungkin ya itu sekarang sih merupakan prosedur lah ya. Toh juga kan apa namanya orang Jepang juga itu milih bocah yang pengen dimasukin ke perusahaan dia juga itu. Ini bakalan bocah ini nyusahin aku apa enggak? Nyusahin atau ngebantu enggak gitu. Dalam halnya nyusahin itu maksudnya dia sampai ke Jepang itu ibaratnya entah sakit-sakitan apa kayak gimana, ntar kan ujung-ujungnya nyusahin gitu kan, takutnya gitu ya. Ujung-ujungnya kayak bukan nyusahin karena dia bisa bekerja apa enggak, gini apa enggak gitu, enggak. Ujung-ujungnya dia berangkat ke Jepang, sampai Jepang dia sakit. Nah, ujung-ujungnya kan dipulangin lagi. Di situ. Nama baik LPK gitu. Nah, gitu. Kalau apa namanya dia nggak bisa bekerja kan, namanya manusia, ibaratnya kerjaan itu kan dilihat kelihatan mata lah ibaratnya gitu. Masa sih setahun nggak bisa kan? Nggak mungkin gitu. Pasti bisa. Kerjaan sesulit-sulitnya pekerjaan itu pasti kalau misal kita mau ngerjain itu pasti bisa ya. Bisa karena udah terbiasa lah. Karena terbiasa gitu. Ini lanjut ini nih kan tadi udah lulus 70% psikotes fisik segala macam, langsung interview. Kalau interview di awal atau interviewnya kalau itu sama pihak LPK sendiri ya, bukan sama orang Jepang ya. Kalau di sana itu di apa namanya di Solo. Oh, prosesnya apa sistemnya kayak gitu? Sistemnya dulu kita apa namanya belajar bahasa. Kalau bahasanya udah oke, ibaratnya kita interview itu pakai bahasa Jepang udah ada dasar lah ya. Udah oke lah ibaratnya gitu kan. Lah baru interview, entah itu Skype apa orang Jepangnya sendiri yang datang ke LPK gitu kan. Kita langsung interview, dimasukin di situ, direkomin lah ibaratnya gitu. Wah, bocah ini bahasanya udah oke, tenaganya udah oke. Setiap hari kita juga posisinya kan apa namanya jam 4 apa ya, jam 4 sampai jam 5 itu kita olahraga squat. Fisik, pernapasan segala macam udah terlatih dari situ ya. Itu kita sebelum berangkat ke Jepang harus dipersiapin entah fisik entah mental di situ. Mental, apalagi mental penting ternyata ya.
Itu jam 3 sampai jam 4 itu kita apa namanya? Ibaratnya mental lah, ibaratnya kita percakapan bahasa Jepang sama guru-guru, sama sensei-senseinya gitu, guru-gurunya kan, sama senpai-senpainya, seniornya itu. Biar melatih lah ibaratnya gitu. Terus waktu itu kan kayak kandidat atau saingan nih pas waktu interview, misalkan dari berapa orang yang diambil, berapa orang gitu. Banyak juga nggak, atau emang udah terpilih gitu buat itu masalah itu udah terpilih dari skill bahasa lah ibaratnya gitu. Kalau emang benar-benar bocah itu yang udah punya bahasa, udah punya job semuanya, nah yang belum punya bahasa kita dimasukin juga. Kita dimasukin, ntar kalau udah apa namanya udah keterima kan, itu kita kan posisinya belum punya bahasa nih. Di situ kita nungguin visa keluar juga. Di situ kita sambil mengulas bahasa Jepang gitu, belajar gitu. Itu berapa lama di Indonesia waktu? Kalau dari nol sampai berangkat aku 1 tahun lah. 1 tahun panjang juga ya? Panjang. Di situ. Kalau dari segi bahasa udah nyampe mana itu, udah bisa ngobrol sama ya ibaratnya bahasanya sehari-hari lah, gitu lah, gitu. Ya gimana ya? Menurutku sih kalau masalah bahasa itu penting ya, penting banget. Kita di Jepang bisa bahasa, bisa kerja, itu penting banget itu. Penting. Posisinya udah di Jepang, kerja nggak bisa, bahasa nggak bisa, aduh, jadi bola sama orang Jepang. Jadi itu sekarang setahun panjang banget. Itu pesannya gimana itu, apa selama masa proses pendidikan, terus tes, kan itu berat banget nih. Meledak nih di kepalanya, meledak. Aduh, gimana ya? Kita posisinya di LPK itu mau berangkat Jepang itu pikiran banyak banget loh. Kita harus mikirin bahasa, mikirin orang rumah, tetangga kata-kata tetangga pas waktu mungkin pas proses di Jepang atau yang ini gitu ada. Kok udah lama nggak berangkat? Bacot tuh tai kucing. Kataku. Kayak apa namanya? Belajar bahasa kayak itu apa namanya, mikirnya kayak lomba 17 Agustus aja gitu. Tetangga itu enak kali bilang. Tapi orang tua support terus. Support, alhamdulillah. Ya namanya orang tua pasti support lah, bos. Dari benar-benar. Gimana apa namanya, kita udah masuk, udah basah, ya terlanjur harus tenggelamin sekalian gitu. Oke, dari ini mah kalkulasi kan mungkin tadi ngobrol tentang 100 juta itu kalkulasi semuanya lah ya. Ya, semuanya udah makan, udah. Ini cuma LPK Baskoro aja nih yang apa benar-benar ngeberangkatin lu ke Jepang. Yang apa LPK Baskoro ini nyampe berapa duit keluar? Kalau nyampe berapa duit itu aku lupa ya. Kira-kira atau dari nol ya? Dari nol itu dari Baskoro. Ya, sekitaran 35-40 itu udah berangkat lah ya. Sekarang itu. Mungkin menurut gua standar sih. Standar ya. Di mana-mana juga LPK itu 35-40 itu standar ya. Di mana-mana juga ya. Soalnya untuk secara kalkulasi kayak visa, paspor, tiket pesawat dan sehari-hari mungkin menurut gua standar sih. Ya, segitulah ibaratnya gitu. Tapi selain ibaratnya selain LPK Baskoro juga itu banyak LPK yang bisa terbangin. Minori, Majestad Foundation, terus apa ya? LPK sampingnya lupa aku namanya. Iya, banyak juga sih kawan-kawannya juga itu. Tapi kan nggak sedikit juga yang LPK yang kayak tadi tuh yang banyak mungkin
bisa dibilang calo atau ngeberangkatin, enggak, malah duitnya diporotin terus gitu. Wah, itu Pasien. Iya, jadi ya itu mah kembali lagi tadi lah. Jadi salah pilih LPK mungkin keluar duit banyak juga ya kan. Makanya dari situ kan apa namanya, kembali lagi di poin 1 dari itu ya. Apa namanya, kita sebelum berangkat Jepang pastiin LPK itu benar-benar bisa berangkatin kita ke Jepang. LPK Mas Kolo di mana sih ya teman? Di Solo. Oh, mantap. Jadi sekian perjalanan lumayan panjang nih. Nah, dan akhirnya lu nyampe ke Jepang nih. Gimana perasaan apa? Udahnya. Ini belum tentang pekerjaan ya. Mungkin suasana hati atau perasaan pas waktu nyampe ke Jepang. Apa namanya? Baru sampai ke Jepang nih. Kita kan yang jelas sampai Jepang itu 1 bulan di Senta itu. Mikir, aduh, benar nggak sih ini Jepang? Jepang kayak gini nih. Kayak orang goblok gitu kan. Ini aku udah nyampe Jepang nih. Pun bersyukur ya, intinya ada bersyukurnya, ada apa namanya, kayak ngimpi lah benar gitu. Ya, jadi rasa berat atau rasa yang dulu pernah hilang akhirnya terlepaskan gitu ya. Jepang. Terus setelah nyampe Jepang dan sekarang udah jobnya apa nih? Tapi ngomong udah berapa lama sekarang di Jepang? Aku udah 4 tahun. 4 tahun. Baru 4 tahun. Di jobnya apa nih? Aku jobnya di Kikai Kensa. Kikai Kensa. Kikai Kensa. Kalau di Indonesia itu CNC. CNC ya. Di situ dulu. Kensusei di Okayama. Okayama. Oh, jadi 4 tahun ini beda. Kensusei kan 3 tahun nih. Jadi selama Kensusei 3 tahun di Okayama. Jadi gini, apa namanya, 3 tahun Kensusei, yang 1 tahun ini habis Kensusei kan aku visa Katsudo. Ya, perpanjangan sementara. Yang visa 6 bulan itu. Habis itu aku di TG, Tokutegino itu. Tokutegino di sini di Tokyo baru dapat 5 bulan di situ. Nah, Kensusei udah habis. Saya itu ambil visa Katsudo, Tokute Katsudo. Nah, berjalan Tokute Katsudo 2 bulan. Dari situ aku langsung berhenti, pindah di situ. Pindah, numpang tempat kawan, gitu kan. Nah, dari situ ibaratnya visa mau habis, itu baru dapat yang kerjaan sekarang. Oh, jadi itu kan setelah Kensusei selama 3 tahun mungkin bisa habis lah ini 3 tahun. Tokute Katsudo kan perpanjangan sementara sekitar mungkin 6 bulan lah ya. Jadi selama 6 bulan perpanjangan sementara itu nggak kerja? Nggak kerja aku. Cuman jadi 6 bulan nggak kerja gitu? Atau itu yang 2 bulan kan berjalan di sana. Ya, sisanya 4 bulan. 4 bulan itu aku pindah ke Tokyo. Itu numpang tempat kawan di Kawasaki gitu kan. Ya, apa namanya, arba itulah ibaratnya gitu. Kita kalau nggak kerja mau makan apa di Jepang? Iya. Sebenarnya kerja aja masih banyak kan pajak juga di sini kan, nggak bayar pajak susah di Jepang. Oke, jadi kembali lagi ke yang pas awal ke Jepang nih. Yang masa-masa Kensusei. Jadi tadi jobnya CNC. Kikai Kensa. Kikai Kensa ya. Gimana tentang kenyamanan pekerjaan atau tentang pekerjaan yang waktu dulu Kensusei? Dulu masalah itu aku kerja di Kensusei itu 1,5 tahun itu kan di mesin bubut itu kan pasti ada kiriko ya, tahu kiriko?
Kiriko apa tuh? Besi yang udah dibubut yang jadi sampah itu. Ah. Nah, dari konveyor itu kan jatuh dari situ. Nah, aku nyekokin di situ. Berapa lama? 1,5 tahun. Anjir, 1 tahun. Ini kerjanya Kike Kensa megang mesin, tapi kok kayak gini? Gomihiro ya. Gomihiro jadinya orang Jadi- sampah. Habis itu kan, aduh, berat. Jadi kok apa kayak cara kerja, cara apa ngasih tahu mesinnya, apa cara kerjanya lah Oh. istilahnya nggak ada yang ngasih tahu atau gimana? Ya kalau masalah cara kerjanya ngasih taunya gampang, orang Jepang itu cuman apa namanya? Kamu kerjanya cuman ngambilin ini. Ah, Yang penting satu pabriknya kan ada 4 nih. ah. Satu pabriknya itu 30 mesin. Hmm. Sendirian di situ. Stres orang Jepang. Di situ. 1,5 tahun. Jadi terus gitu nyampe apa? Nyampe bisa kerja atau gitu Kak dari kapan itu? Bisa- Apa nyampe pegang mesin sendiri? Oh. Nyampe apa dikasih kepercayaan? Ya, apa namanya? 1,5 tahun itu kan karena dulu posisinya corona juga. Ah, Banyak yang mengundurkan diri Mhm. posisi itu kan. Nah, ada yang mesinnya ibaratnya barangnya itu yang dimasuk ke pabrik itu juga kan berkurang. aha. Posisinya mesin juga banyak yang mati. Di situ saya dioper suruh megang mesin. Disuruh praktek lah ibaratnya. Suruh belajar kamu megang mesin ini kalau bisa ntar udah anak baru ntar suruh ngambilin sampah-sampahnya ntar kamu megang Jadi mesin. gantian. The rolling. Jadi gimana tentang apa kalau masalah kenyamanan kerja di Jepang? Ya masalah nyaman sih ya. Orang Jepang juga itu mengutamakan keselamatan Aha. gitu. Jadi walaupun apa keras atau kasar, Iya. marah-marah tapi demi keselamatan. Ya benar. Walaupun dia keras, Mhm. dia tetap mengutamakan keselamatan gitu. Ibaratnya kamu tangannya kegores, ada darah, udah kamu ke itu kantor dulu. Besok diliburin. Oh, jadi itu pas waktu itu karena mungkin kerjanya sama mesin, tapi sering nggak jadi apa interaksi sama orang Jepangnya langsung atau Ya, ah, yang jelas ya setiap hari pasti sih. ah, Apa namanya interaksi sama orang Jepang itu kalau masalah mesinnya kita trouble gitu kan, mhm, mesin mati apa ada masalah, aha. kita pasti ngobrol sama orang Jepang. Kita panggil orang Jepangnya, gitu. Nah, saya sendiri yang apa namanya benerin mesin itu enggak males amat. orang Jepang mau ngerjain apa di situ? Apa jarak berapa lama sih lu sama Kohai bedanya apa sama junior? Sana apa sama junior itu kalau aku ibaratnya angkatan terakhir sih ya. Nah, setelah aku keluar dari sana itu junior baru masuk. Oh, jadi apa nggak pas waktu lo masuk ke Indonesia itu lu sendirian gitu agak apa Nggak. yang gajinya apa orang Indonesia nggak ada Orang Indonesia juga kan ada senpai juga, Bos. oh Nah, ada di situ. senpai. Sempainya dulu orang Indonesia satu pabrik itu berapa ya? 18 orang. Banyak juga ya. Tapi kalau pabrik itu kalau kerja gimana tuh ada pernah dapat kekerasan atau intimidasi atau Nggak pernah. Pabrik itu Kalau pabrik sih masalah kayak gitu sih Mhm. enggak sih ya, nggak ada kayak gitu. Tapi kalau masalah di Gemba pasti. Oke, Gemba. Jadi yang sekarang ini Gemba ini. Kalau sekarang di pabrik bikin Pabrik. Gemba. Oh, pabrik buat Gemba. Buat apa namanya? Itu sih apa? Ngerentalin alat-alat Gemba gitu lah.
pabriknya sekarang. Oke, jadi nanti kita lanjut ke season yang lanjut ke 4 tahun nih. Tahun jadi kita lanjut ke sana. Jadi setelah 3 tahun selesai di mana di daerah Okayama. Dan beda profesi mungkin ya untuk yang tahun keempat. Nantilah kita ngobrol-ngobrol tentang ke sana. Jadi kita break dulu nih. Minum dulu. Ada yang ngetuk pintu nih. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bos. Ini satpam di sini nih. Satpam Pak. Pak Satpam. Iya, ini saya dengar dari bawah ada rame-rame gitu di atas ini. Kirain saya lagi ada rental PS gitu. Saya ini ngobrol tentang pas datang ke Jepang. Ternyata pahit banget, banyak masalah pahit manisnya lah. Oh gitu. Cerita. Saya soalnya lagi ditugasin buat ngebubarin rental PS. Ada rental PS. Ada kasus ini. Apa tuh? Anak-anak di bawah umur. Itu jadi orang yang nyiapin yang ngerentalin PS-nya. Jadi ngundang anak-anak itu biar main di tempat PS dia. Tapi di balik itu si anak-anak ini tuh dibuat asusila gitu. Pelecehan seksual terhadap cowok, anak yang laki-laki, cewek, ibu-ibunya yang rental PS-nya gitu. Nah, itu makanya saya lagi ngebubarin ini rental PS ini di Jepang ini. Aduh, nggak boleh, itu bahaya sini. Iya, makanya saya nggak ada kan, aman di kan? mana? Aman kan? Ada itu di kampung sebelah itu. Parah kampung sebelah. Parah, Bos. Iya, makanya tadinya saya mau ngebubarin, kirain ada rental PS di sini. Ada. Aman kan? Aman. Ya udah. Saya tadi bawa air ini dari Pas lah, ini haus banget. Bawa ya saya. Ngorong, Bos. Iya. Ngorong. Ini dia airnya. Air apa nih? Air kenikmatan. Air kenikmatan. Wah, jatuh ini ya. Jatuh kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Nah, sama ininya aja. Ini aja ya, sini ya. Nanti dibalikin. Oke ya, hati-hati ya. Siap. Jangan sampai ada buka rental PS di sini ya. Iya, terima kasih Pak Satpam. Iya, nanti kalau misalnya ada rental PS di sini, kalau yang jaganya ibu-ibu, kasih tahu sama saya. Paling nanti saya buka rental buat ibu-ibu yang datang. Kembali. Nggak boleh ya. Ikut ah. Itu saya juga mau ikut tadi. Oke ya, aman ya. Aman. Saya mau keliling lagi mau nyari rental PS ibu-ibu ini ya. Aman kan, Bos? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, parah emang biasa lagi viral tuh. Pelecehan asusila motifnya gitu kan kelihatan. Ininya rental PS taunya buat pelecehan anak-anak. Parah sih itu ya. Iya. Ayo minum dulu lah, siap. Sampai. Aduh, lumayan panjang lebar nih ngobrol. Lumayan lebar. Ya, kita sharing. Sharing lah ya. Mudah-mudahan jadi dari obrolan kita ada yang buat pelajaran. Iya. Yang kayak tadi pahit manisnya proses ke Jepang, dan mungkin yang sekarang pekerjaan yang kayak tadi kan ngobrol selama 3 tahun ya mungkin nyaman lah insya Allah gitu ya. Tapi yang kita masuk ke obrolan yang tahun keempat nih, jadi setelah 3 tahun pulang dulu nggak waktu? Belum pernah pulang. Jadi selama 4 tahun ini gimana keluarga? Atau ada khawatir atau gimana? Ya kalau masalah kayak gitu orang tua pasti khawatir sih ya. Kayak gitu. Tapi percaya mungkin karena dengan kerja di Jepang itu juga buat ngebahagiain orang tua ya. Iya, mantap ya. Semua orang jalannya beda-beda dan ya karena dari kecil juga didikan orang tua juga keras aku ya. Oh gitu. Nggak harus sama orang tua terus aku dari rumah juga. Udah, kamu mau dari rumah silahkan, nggak dari rumah silahkan. Gitu orang tua. Ya ibaratnya. Jadi lihat mandiri lah. Ya, ya dibilang orang lain ibaratnya kamu
orang tua kamu nggak sayang sama kamu, Ah. bukan kayak gitu. Tapi cara mendidik orang Cara tua ke mendidik, saya ya. itu beda. Ya sayang pasti sayang lah. Nah, Orang tua ke anak siapa yang nggak sayang gitu. iya lah, supaya mandiri kan pelajaran di luar kan mungkin lebih banyak yang bisa Iya. kita ambil. Dan mungkin dari segi pergaulan atau dari lingkungan sekitar yang buat jadi mental makin terlatih mungkin ya. Iya. Ya makin Karena inilah. itu apa namanya, kita ibaratnya banyakin kawan Ah, aja lah ya. iya. Banyak kawan, banyak rezeki lah. Iyalah. Nah, Ibaratnya selesai kontrak nih bos, ah, info-info dong. banyak sering channel banyak kawan. Channel kerjaan dong. Oh siap nih. Ibarat banyak kawan juga udah bikin story info job gini. Udah langsung. Ini Itu kita- termasuk ini nggak pas? Ini kan tahun keempat nih. Itu termasuk dari job kawan dari iya sini. dari kawan juga. Nah, kan iya terbantu banget berarti. Ya. Iya. Terbantu. Berarti di tahun keempat nih apa job yang sekarang lagi yang lagi dikerjain Oh. itu apa jobnya? Yang sekarang ini kerjanya ngecekin Asiba, Ngecekin Hasiba. Tobi gitu. Kan setahu gue itu Hasiba yang buat kayak kalau berdiri apa bangun gedung tuh jadi pinggir-pinggirnya supaya bisa mudah dengan ngebangunnya jadi diberiin Hasiba gitu ya kan. Kayak gitu. Bisa ibaratnya rumah Jepang tanpa Hasiba Asiba mungkin susah. cuman pakai tangga doang atau apa yang namanya itu tekotsu apa katatsu atau tachiuma lah mungkin itu agak lama jadinya ya kan. Juga kan orang Jepang juga nggak bakalan mau kayak gitu. Bahaya. Iya. Bahaya. Susah. Ngebangun rumah pakai kayak gitu pasti nggak bakalan mau. Jadi itu menyediakan barang-barang Hasiba itu atau ngecek atau gimana? Saya itu apa namanya kerjanya itu kan barang Hasiba udah direntalin selesai ibaratnya. Jadi ngasih rental gitu ya. Ngerentalin barang itu. Setelah barang udah nggak dipakai, udah dibongkar, dibalikin lagi, kita cek lagi. Oh, jadi bagian itu kerjanya ngecek barang yang Hasiba yang layak dipakai atau enggaknya gitu. Ya, kayak gitu. Terus jadi sistem kerjanya gimana itu ngecek? Sistem cara kerjanya kalau aku sih ngecek nih. Ibaratnya kita ngecek tangga. Tangga ini ada yang retak, berarti buang. Nah, buang itu nggak buang aja gitu. Semasa barang ini masih bisa dibenerin, las masih bisa dipakai, iya, dilas. kira retak dikit gitu. Lalu dilas lah, ibaratnya gitu. Tapi kalau misal udah barangnya itu udah bengkok, penyok nggak bisa dibenerin, udah buang aja gitu ya. Ayo, kalau ngecek barang yang kotor itu dicuci. Jadi bersih. Semua itu misalnya gedung udah selesai nih dibangun, jadi itu semua balik lagi ke perusahaan. Itu berarti banyak banget tiap harinya yang itu emang udah sekitar tumpukan yang harus diperbaiki atau dicek. Banyak. Ini apa namanya rencana bos sih katanya tahun ini lembur terus katanya gitu. Mantap. Tapi gimana yang untuk pekerjaan sekarang gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Untuk kenyamanan gitu? Masalah kenyamanan pasti nyaman gitu. Apa namanya? Nggak pernah dapat kekerasan? Nggak pernah. Kita kalau kerja di Jepang pengen aman-aman aja sih. Nah ini nih masalahnya kan dulu kalau gue ngobrol-ngobrol sama orang yang kerja di Jepang tahun pertama gimana anjing berat banget gue pukul terus kena marah terus gitu kan. Tapi beda dengan ngobrol sama lu jadi kok kenyamanan itu dapat gitu. Jadi kayak nggak pernah jarang kena marah terus dikasih kepercayaan lebih apa cara lu backup sendiri atau tipsnya apa yang lu ini? Kalau aku sih gini ya. Kalau semisal kerja sama orang Jepang ya,
Ya kalau misal salah, saya ngakuin salah. Ya, Oh, saya minta maaf gentle gitu lah. banget dong, apa berani ini ya. Tapi kalau saya nggak salah, Mhm. aku nggak salah, tapi dia salah-salahin, Mhm. ya berontak lah, Oh, pembelaan diri sendiri. bela sendiri, Nah, lawan, gitu. Pernah sih saya itu dulu, apa namanya, kerja sama orang Jepang, Aha. kan ya kepala itu pakai helm kan, Aha. tampol, pak. Aku tanyain, ini tadi bercanda apa seriusan? Bercanda bercanda kok katanya dia. Oh ya udah. Kalau seriusan ku balik, ku tampol balik kata, ku bilang gitu. Enggak bercanda katanya, judang-judang. Ah ya udah. Jadi mental harus berani kita. Berani. Ya walaupun kita di sini tuh orang asing, itu apa namanya, jangan terlalu goblok-goblok banget gitu loh. Baik. Ya harus punya mental buat ngelawan gitu. Tetap ya, itu ya apa merendah buat meroket. Enggak kayak gitu juga bos. Ibaratnya kita juga itu di sini siapa sih yang mau diinjek? Ibaratnya gitu. Ya ibaratnya kita walaupun nggak salah tetap diinjek, siapa yang mau? Yang nggak terima. Nggak terima. Tetap kayak gitu. Iya sih, emang kalau apa orang beda-beda mungkin ya cara ini. Cuman menurut gua emang bener juga sih harus kayak gitu ya, harus apa berani dan lu modal keberanian doang atau gimana? Ya. Jadi maksud berani itu kalau kena pukul, kalau lu nggak terima lawan gitu dong, atau emang ada backup orang, atau lu punya backup karena gua itu bisa, karena gua itu mampu, apa yang gua katakan bisa dikatakan yang benar gitu. Ya karena nggak ada backupan orang belakang itu nggak ada. Diri sendiri gitu. Jadi yang buat lu berani ngelawan itu karena apa tuh? Apa ya? Yang pertama itu kita harus bisa bahasa lah ibaratnya. Itu ya bahasa. Nah, kita berani ngelawan tapi ngomong apa kan? Nah, ya apa yang lebih ini kan? Apa namanya? Orang Jepang itu ibaratnya kita mau ngelawan tapi asal nimpuk, nggak ada omongan kata-kata sepatah pun, itu juga orang ini kok gitu. Orang Jepang mikirnya, ih anak ini kok nggak ada omongan kayak gini-gini, berani ngelawan gini. Nah, sedangkan kalau kita punya bahasa, kamu gini, tempel balik kau. Gitu, orang Jepang juga punya toleransi. Jadi jelas marahnya apa? Ya, marahnya jelas. Loh, saya nggak salah. Kenapa kamu marahin saya? Gitu. Penting banget ya berarti bahasa. Apa untuk terbiasa dengan bahasa? Apa cara lu belajar gimana? Apa banyak bicara atau menghafal atau gimana? Apa ya? Dibiasakan kita itu di Jepang ngomong sama orang Jepang. Untuk memperlancar bahasa gitu. Begitu. Jadi apa namanya? Di perusahaanku sekarang itu kalau orang kan aku kerja itu sama orang Jepang. Ibaratnya gandeng lah. Ya ngecek barang kayak gitu kan kalau sendiri nggak bisa. Berat kan. Jadi orang Jepang mau marah-marah gitu apa namanya? Anggapnya bercandaan. Ku jawab balik. Kamu juga kalau mau apa namanya? Kerjain punya kamu sendiri kata gitu. Jumni yareo mo. Konero. Jadi udah akrab ya, terbiasa. Udah terbiasa. Jadi orang Jepang itu kalau misal dia marah kita, ya orang Jepang juga kalau misal salah kita marah juga terima sih. Ya tergantung sih, orang-orang beda. Kadang kita segan gitu, walaupun dia salah kita marah itu kadang segan. Kalau aku dia salah, aku marahin balik. Pakai roh. Keren deh. Tapi apa enak sih kalau harus dibiasain. Iya, dibiasakan kayak gitu. Tapi nggak semua orang Jepang kayak gitu ya. Ya ada yang mungkin temperamen juga gitu. Kita marahin, dia balik marah gitu. Ada. Jinsei wa ikoto bakari janai. Artinya kehidupan nggak selalu hal baik yang terjadi. Enak banget dengar sekali lagi, boleh nggak sekali lagi? Jinsei wa ikoto bakari janai desu.
Artinya. Di dalam hidup nggak selalu hal baik yang terjadi. Mantap. Kelas. Kelas jual. Ya. Udah kemarin. Siap ini banget. Gue jadi terinspirasi lah. Soalnya kalau kayak gue kan dari daerah Jawa itu terbiasa depan orang lain tuh kayak ramah, rendah, jadi menghargai, tapi akhirnya ternyata nggak berlaku di Jepang ini. Jadi kita merendah, ramah itu makin ditindas. Jadi kalau lihat kayak tadi, yang mungkin karena budaya beda dan lingkungan, ya mungkin itu jadi pelajaran buat gue supaya lebih berani. Iya kayak gitu sih. Emang sih kalau masalah kita di Jepang itu harus punya mental, nggak pengen diinjak. Kalau kita nggak berani ya pasti kita nggak punya mental. Seharusnya kita punya bahasa. Siap. Ya dua itulah ibaratnya gitu. Kalau masalah pekerjaan udah ibaratnya kita kita laluin hari demi hari pasti bisa. Kalau masalah pekerjaan pasti terbiasa walaupun berat ya kan, pasti dilakuin lah. Ya kebanyakan orang-orang Indonesia kerja di Jepang pulang ke Indonesia itu pada kena mental di situ. Perlakuan orang Jepang kita itu banyak tuh yang istilahnya lari dari masalah itu, kabur atau dari perusahaan gara-gara itu tanpa tahu solusi menghadapinya gimana gitu. Ya. Karena orang Jepang di pikiran dia sangat membanggongkan gitu. Oke, jadi udah lumayan lah panjang lebar kita bicara. Mudah-mudahan banyak edukasi yang sebelum tadi dan yang terakhir nih, harapan tujuan ke depannya buat tujuan ke depan sih ya tetap di tujuan awal sih ya. Di Jepang itu cuman di sini nggak selamanya kan. Yang jelas kita itu di Jepang kerja pengen pulang balik ke keluarga juga ya. Di situ pasti kan kita di Jepang itu nabung sebanyak-banyaknya, pulang ke Indonesia, ntar bikin usaha sendiri di Indonesia gitu aja. Mantap, jangan dugem aja dan stop dugem. Yang satu lagi tips atau saran buat teman-teman kayak yang tadi obrolan kita, buat memperjelas nih untuk kalau ada yang proses ke Jepang, yang sekarang lagi di Indonesia atau yang sekarang lagi kerja di Jepang, apa tips buat teman-teman lah? Ya tips buat kawan-kawan semua ini ya. Kalau misal mau berangkat ke Jepang, pastikan LPK Anda itu bisa memberangkatkan ke Jepang. Kasih kepastian. Saya nggak memastikan nggak menunjukkan LPK mana-mana pun. Yang pastinya kalian sendiri harus yang menentukan. Gitu. Contohnya LPK apa tadi? Maskoro, Minori, Majesta Foundation. Terus apa di Wonogiri itu? Ya, lupa aku namanya. Oke, jadi jangan salah pergaulan. Salah pilih LPK gitu ya. Salah pilih LPK nggak berangkat Jepang. Iya, salah Jepang. Tentunya karena kita servernya di Jepang dan obrolannya tentang bagaimana proses yang tadi di Jepang, dan mudah-mudahan ini jadi edukasi buat teman-teman. Dan ini masuk ke closing nih. Oke, jadi makasih banyak Mas Martil. Siap. Banyak banget pelajaran dan edukasi dari Mas Martil, dari manis pahitnya tentang proses ke Jepang dan pekerjaan yang sekarang ternyata ada loh solusinya buat kenyamanan, untuk ngasah mental dan supaya berani dan tetap dalam tujuan di sinilah. Oke, mungkin gitu aja. Yes. Dan see you next time. Yes. Buat Mas Martil dan buat teman-teman barangkali punya pengalaman atau cerita menarik, bisa di komen, kirim email ke ini kami podcast
Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Ini Kami Podcast. Gua Kemod, bye-bye. Ya, mantap. Thank you. Gambar ya? Gambar, Mas. Ini kami Podcast